Bapak siapa ini? Farel Latif Priano. Oke, Bapak kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa tahun, Pak? 23 tahun. 23 tahun, baik. Untuk tempat tinggalnya? Tinggalnya di Setiabudi, Bandung. Oke, baik. Oke, baik Bapak. Pada kesempatan kali ini ya tadi Pak Rasya ya, Pak ya? Ya. Baik, Pak Rasya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan hemostatis dasar pada Bapak yang dimana nanti meliputi pemeriksaan tourniquet tes, terus juga ada bleeding time atau waktu pendarahan, dan juga ada clot test atau pembekuan tes pembekuan ya Pak ya. Nah itu tujuannya untuk mengecek apakah sistem hemostatis atau sistem pembekuan darah pada tubuh Bapak itu normal atau tidak. Maka ada pelayanan yang Bapak bersedia? Baik. Ada yang ingin tanya terlebih dahulu Pak? Tidak ada. Oke, baik. Sebelumnya nanti Bapak kesini bareng sama siapa? Sendiri. Sendiri. Oke, saya panggil suster dulu ya Pak ya, supaya jadi saksi buat kita. Oke, baik udah. Tapi mohon maaf ya Pak jika misalnya ada yang tidak nyamanan. Namun sebisa mungkin saya akan minimalisir kejadian tersebut. Dan yang pertama itu nanti kita akan melakukan prosedur tes tourniquet. Oke. Yang pertama itu kita akan melakukan benar pinjam buat tangannya. Pastikan tangan pasien itu bebas dari pakaian dan juga tidak menggantung posisi tangannya. Selain itu persiapan antemortem dulu yaitu ada stetoskop, ada sphygmanometer, lalu ada pulpen, lalu ada stopwatch. Nah itu terus habis itu kita akan menggambar lingkaran berdiameter 5 cm pada permukaan vola lengan bawah sekitar 5 cm di bawah fossa kubiti atau di bawah lipatan tangan. Oke, setelah itu kita akan memasang manset. Lihat terlebih dahulu mansetnya apakah sudah sesuai dengan ukuran. Ini udah. Pasang manset pada lengan pasien. Pastikan manset sudah sesuai dengan ukuran pasien. Di sini sudah sesuai itu Aldo size, dan juga pertama itu tentukan terlebih dahulu arteri brachialis. Lalu tentukan tekanan sistolik dan juga diastolik. Oke, untuk normal tadi di angka 120/80 ya Pak ya. Lalu kita lagi lepaskan dulu. Lalu kita tahan selama tadi kan 120/80, berarti kita kita naikin lagi di sampai 100. Bocor. Tahan sampai 5 menit. Oke, jika sudah 5 menit, maka turunkan tekanan sphygmometer dan buka manset. Lalu selama itu ditunggu lagi 5 menit untuk melihat apakah muncul bintik-bintik, dan jika terlihat ada bintik-bintik maka hitung bintik-bintik tersebut. Jika normalnya itu
dia itu kurang dari 10 bintik-bintik. Lalu misalnya abnormal itu lebih dari 10 bintik-bintik yang muncul di daerah lingkaran yang sudah tadi dibuat. Nah, selanjutnya Pak, kita akan melakukan pemeriksaan waktu pendarahan atau bleeding time ya. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui apakah fungsi dari vaskular ataupun trombosit Bapak itu dapat membuat sumbatan trombosit. Nah, dimana itu nanti kita akan prosedur yang pertama itu persiapan itu ada handscoon, ada swab alkohol, terus juga ada lancet dan juga stopwatch dan juga kertas saring. Oke, kita akan membersihkan terlebih dahulu area cuci tangan terlebih dahulu menggunakan alkohol dan juga menggunakan handscoon. Nah, jika sudah, persiapkan alkohol swab dan juga lancet. Bersihkan area lobus telinga pasien menggunakan alkohol swab. Tempat sampahnya mana ya? Nggak ada, biarin. Bentar ya Pak ya. Nah, jika sudah, tunggu hingga alkoholnya kering. Nah, setelah itu kita akan membuat tusukan menggunakan lancet steril. Nah, kedalaman tusukan itu bisa dari 3 sampai 4 mikrometer. Kok nggak bisa dibuka? Dulu deh. Ini ya Pak ya. Nah, jika sudah, lalu kita akan mengambil darah menggunakan kertas saring. Nah, setiap darah yang keluar itu ditunggu berjarakan 30 detik. Nah, lalu boleh berhenti ketika darahnya itu sudah berukuran kurang lebih dari 1 mikrometer. Nah, lalu setelah itu kita akan jika sudah buang kertas saring ke dalam wadah biohazard atau tempat sampah medis. Lalu lepaskan handscoon dan sebelum itu kita akan melakukan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan clotting test ya, atau pembekuan ya Pak ya. Nah, sama alat juga masih sama. Oke, jika tadi kan kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya yaitu clotting test atau tes pembekuan ya Pak ya. Nah, itu nanti saya butuh jari Bapak ya Pak ya, punten. Yang pertama itu kita akan membersihkan ujung jari Bapak menggunakan alkohol swab. Nah, setelah itu tunggu hingga alkoholnya kering, lalu kita akan membuat tusukan menggunakan ini. Dan juga siapkan objek las. Ini ya Pak. Tarik nafas, udah. Nah, oke, lalu kita akan tempelkan si darah ke sini. Teteskan 3 tetes darah secara terpisah pada kaca objek. Nah, udah ya Pak. Setelah itu kita akan tarik menggunakan lancet. Tarik tetesan darah ke arah atas dengan bantuan lancet setiap 30 detik. Untuk mengetahui benang seperti fibrin terlihat. Nah, nanti stopwatch-nya itu akan diberhentikan ketika sudah terlihat si benang fibrinnya pada semua tetes darah. Nah, setelah itu nanti waktu normal untuk si clotting time ini itu ada di angka 2 sampai 6 menit. Nah, ketika lebih dari itu maka clotting time itu tidak normal.
Nah setelah itu kita akan membuang objek kelas ke tempat sampah medis dan melepaskan membuang handscoon dan juga tadi objek kelas ke tempat sampah medis. Setelah itu kita akan menginterpretasikan kepada siswa. Baik Bapak, alhamdulillah pemeriksaan telah selesai ya Pak ya. Nah dari kita hasil semuanya alhamdulillah normal, tidak ada yang kelainan.